Berikut adalah dampak dari terjadinya Perang Dunia Kedua di berbagai bidang. Yang pertama yaitu di bidang politik. 1. Munculnya dua negara didaya sebagai kekuatan besar di dunia, yaitu negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat keluar sebagai pemenang dan menjadi negara dikuasa. Uni Soviet atau Rusia berubah menjadi kekuatan superpower, menjadi pesaing negara Amerika Serikat. Perebutan hegemoni antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet karena perbedaan pemahaman yang kemudian berkembang menjadi Perang Dingin. Perang Dingin ini bukanlah perang militer, melainkan perang ideologi. Persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengakibatkan beberapa negara terpecah akibat dari munculnya politik proxy war atau politik pecah belah, seperti Semenanjung Korea terpecah belah menjadi Korea Selatan dan Korea Utara, Jerman terpecah belah menjadi Jerman Timur dan Jerman Barat. 3. Vietnam terpecah belah menjadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, serta Korea Selatan, Jerman Barat, Vietnam Selatan mengikuti paham Amerika Serikat yaitu paham liberalis, sedangkan Korea Utara, Jerman Timur, dan Vietnam Utara mengikuti paham Uni Soviet yaitu paham komunis. 2. Munculnya politik aliansi yang berdasarkan collective security, sehingga timbul organisasi militer atau fakta pertahanan. Amerika Serikat yang bernama NATO, SEATO, dan METO, sedangkan Uni Soviet bernama Pakta Warsawa. 3. Banyak negara di Asia Afrika yang merdeka, seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, Korea, Singapura, dan India. 4. Banyak munculnya negara-negara baru. Dan yang kelima, berkembangnya paham Zionisme oleh orang-orang Yahudi. Yang kedua yaitu di bidang ekonomi. 1. Perkembangannya sistem perekonomian liberal yang berlaku di negara kapitalis atau komando, yang berlaku di negara komunis, dan campuran yang berlaku di negara-negara yang baru merdeka. 2. Mengalami zaman Malaise atau depresi berat akibat besarnya biaya perang yang dikeluarkan oleh negara yang terlibat. Yang ketiga, banyak negara yang bangkrut akibat perang, kecuali Amerika Serikat. Amerika Serikat ini kemudian menjadi negara pemimpin modal atau kreditur untuk memudahkan dirinya menyebarkan paham liberalisnya dalam Perang Dingin, yaitu melalui program yang diarahkan untuk membantu Turki dan Yunani. Marshall Plan diprogramkan untuk membangun ekonomi kembali. Point for Turkmen diarahkan untuk bantuan bagi negara-negara yang masih terbelakang, terutama di Asia. Dan yang terakhir, Colombo Plan yang disponsori Inggris untuk membentuk kerjasama ekonomi dan kebudayaan. 4. Perlombaan industri untuk menciptakan senjata baru dengan teknologi paling maju, sehingga saat ini negara Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi kuat. 5. Jerman dan Jepang tumbuh menjadi negara industri. Yang ketiga yaitu di bidang sosial dan kerohanian. Yang pertama, banyaknya korban tewas baik dari kalangan militer maupun warga sipil dan maupun orang Yahudi. Yang kedua, tewasnya warga sipil mengakibatkan munculnya istilah lost generation yang diterapkan anak-anak tidak lagi memiliki orang tua, dan banyaknya juga kebudayaan dunia yang lenyap akibat peperangan. Yang ketiga, PBB membentuk United Nations Relief Administration atau yang disebut dengan UNRWA yang diharapkan dapat membantu penduduk yang menjadi korban dari Perang Dunia Kedua ini. UNRWA memiliki tugas yang pertama mendirikan rumah sakit dan balai pengobatan, yang kedua menyediakan makanan bagi orang-orang yang terlantar, yang ketiga mengerjakan kembali tanah yang telah rusak akibat peperangan, dan yang keempat mengurus pengungsi serta keluarganya. Yang keempat, dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut juga dengan PBB yang dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 yang diinisiatifkan oleh Franklin Delano, Amerika Serikat, Harry Truman, Amerika Serikat, Winston Churchill, Inggris, dan Joseph Stalin, Uni Soviet. Yang sebelumnya LBB gagal mewujudkan perdamaian dunia, lalu diganti menjadi PBB yang diharapkan
bisa menjadi penyempurna dari sebelumnya. Yang keempat yaitu di bidang teknologi, ilmu pengetahuan berkembang pesat sehingga menghasilkan teknologi yang lebih maju. 1. Perkembangan teknologi militer. Beberapa saat setelah Perang Dunia Kedua selesai, Amerika Serikat dan Uni Soviet berkompetisi untuk merekrut para ilmuwan Nazi. Para ilmuwan ini memperbaharui industri militer untuk persiapan perang. Contohnya yaitu kesuksesan dalam membuat senapan serbu pertama di dunia, yaitu Sturmgewehr 44 buatan Nazi Jerman. Dari senjata buatan Nazi Jerman ini, akhirnya lahir senapan serbu AK-47 buatan Uni Soviet dan M16 buatan Amerika Serikat. Yang kedua, perlombaan rudal dan nuklir. Amerika Serikat dan Uni Soviet cukup terpengaruh melihat teknologi roket ala ilmuwan Nazi Jerman. Perlombaan senjata nuklir ini dimulai setelah Perang Dunia Kedua usai. Para intelijen dari Amerika Serikat dan Uni Soviet merekrut ilmuwan Nazi Jerman. Sebenarnya dua negara ini sudah memiliki dasar bom atom sendiri, tetapi mereka tertarik untuk mengkombinasikan kendali dan senjata nuklir. Yang ketiga, Space Race, yaitu kompetisi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk tampil sebagai negara yang pertama yang mampu membuat pesawat luar angkasa. Space Race dimulai setelah kesuksesan rudal balistik hasil Uni Soviet. Uni Soviet berhasil menerbangkan Yuri Gagarin sebagai manusia pertama yang berada di luar angkasa dengan kapal luar angkasa bernama Vostok. Tidak mau kalah, Amerika Serikat menerbangkan Neil Armstrong ke bulan.